warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rahmaniar dengan NPM 2211080070. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan ulama dari Nahdlatul Ulama, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Silahkan menonton. Biografi singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Harim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada pukul 03.45 dini hari pada tanggal 25 Juli 1947 yang bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan pada tahun 1366 Hijriah. Dalam usia 79 tahun terjadi setelah mendengar kabar dari Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang dimiliki oleh pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Spoor kembali ke Indonesia dan memenangkan pertempuran di Singosari yang ada berada di Malang dengan meminta banyak korban dari masyarakat awam. Dia pun sangat terkejut dengan kejadian itu, maka ia terkena penyakit stroke yang menyebabkan dirinya meninggal. Selanjutnya ada latar pendidikan singkat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah kurang lebih 7 tahun menuntut ilmu di kota suci Mekah yang berada di 1999 sampai 1900, ia kembali di Indonesia dan mengajar di pesantren milik ayahnya. Baru kemudian dirinya mendirikan pesantren sendiri di daerah sekitar Cukir yang bernama Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tanggal 6 Februari 1906. Dari pesantren ini banyak bermunculan ulama-ulama untuk wilayah Jawa dan lingkungan sekitarnya. Begitu pula ketika kembali ke tanah air, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengabdikan seluruh hidupnya untuk agama dan bangsa. Hidupnya banyak yang diambil untuk para siswa. Ia terkenal dengan disiplin oleh waktunya atau istiqomah. Berdasarkan beberapa sumber, penulis menemukan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga bukan aktivis politik dan bukan musuh utama kolonialisme Belanda. Berikutnya ada karya intelektual Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama ada Abdul Alim wa Al-Muta'alim, merupakan kitab yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pelajar dan pengajar di tengah proses belajar mengajar. Yang kedua ada Al-Tanbihat Al-Wajibat liman yashna'u al-maulida bi al-munkarat, berisi tentang nasihat penting bagi orang yang merayakan Nabi Muhammad dengan menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga ada Kanun al-Asas li Jam'iyah an-Nahdlat al-Ulama, berisi tentang beberapa aturan dasar organisasi Nahdlatul Ulama. Yang keempat ada Al-Risalah Al-Jami'ah, berisi penjelasan tentang keadaan orang-orang yang meninggal, tanda-tanda hari kiamat, juga tentang sunnah dan bid'ah. Selanjutnya ada Al-Nurul Mubin fi Mahabbati Syaidil Mursalin, menjelaskan tentang pengertian kepada Rasulullah SAW dan hal-hal yang berhubungan dengan para pengikut dan bagaimana menghidupkan budayanya. Selanjutnya ada Ziyadat al-Ta'liqat ala Manzumat Asy-Syaikh Abdul Allah bin Yasin al-Fusurwani, menjelaskan tentang bantahan Kiai Hasyim terhadap kritikan Syekh Abdullah bin Hasyim Pasuran terhadap Nahdlatul Ulama. Materi berikutnya ada konsep pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pola dasar pendidikan Islam yang mengandung nilai-nilai Islam merupakan landasan struktural pendidikan Islam. Ia melahirkan prinsip, strategi dasar, dan sistem pendidikan yang mendukung, menjiwai, memberi gaya dan bentuk proses pendidikan Islam yang berlangsung dalam berbagai upaya model institusi pendidikan yang telah berkembang sejak abad ke-14 yang lalu hingga pada saat ini. Tujuan akhir dari ilmu pengetahuan adalah amalkanlah, karena sedekah adalah buah dari ilmu. Selain itu juga merupakan tujuan hidup dan sebagai bekal akhirat. Siapapun yang hilang dari ilmu, ia akan rugi. Tujuannya adalah
dunia pikiran, yakni suasana ideal yang ingin diwujudkan seseorang. Di dalam tujuan pendidikan, dalam suasana ideal terlihat pada tujuan akhir pendidikan. Lanjut, ada urgensi pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, setidaknya mempunyai dua. Yang pertama, pentingnya pendidikan untuk menjaga predikat makhluk paling mulia yang melekat pada diri manusia. Hal ini terlihat dari uraiannya tentang keutamaan dan kedudukan tinggi orang-orang yang berilmu atau ulama, bahkan dibandingkan dengan ahli ibadah. Yang kedua, ada urgensi pendidikan terletak pada kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Rumusan tersebut terlihat dari uraian tentang tujuan mempelajari ilmu pengetahuan, yaitu sekadar untuk mengamalkannya. Pengalaman terhadap suatu ilmu mempunyai arti bahwa seseorang yang punya ilmu wajib menerjemahkannya ke dalam perilaku sosial yang santun, sehingga terciptalah masyarakat yang beretika. Tantangan akan tercipta. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan berguna, bermanfaat, dan mudah dipahami oleh kalian semua. Terima kasih semua. Bye-bye. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.